tidak akan terwujud sebuah rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tanpa mengikuti Nabi Muhammad. Dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah itu kalau ngikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan kita menjadi orang yang soleh, tidak dikatakan kita orang yang baik selagi kita belum mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sumbernya Nabi Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud wa huwa mutalaqan an zainal wujud. Tidaklah ada sesuatu yang terpuji yang ada dalam diri manusia kecuali sumbernya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ya contohlah Nabi kita Muhammad. Kepengin jadi orang yang dermawan, contohlah Nabi Muhammad. Kepengin jadi orang yang sabar, contohlah Nabi Muhammad. Kepengin jadi orang yang berakhlak mulia kepada keluarga, kepada tetangga dan kepada semua manusia bahkan makhluk Allah, contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada pada diri Nabi kita Muhammad. Kalau kita mau bahas ya, sedikit Bapak Ibu terkait dengan sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Kita bahas masalah fisiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu orang yang tinggi, tapi tidak terlalu tinggi. Sempurna tingginya. Tapi karena Allah berikan kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad, kalau Nabi itu berjalan bersama para sahabat dan jumlah sahabat itu banyak ratusan bahkan ribuan, semua sahabat yang di belakang sendiri mereka bisa mengetahui mana Nabi Muhammad. Di depan tuh sudah kelihatan, oh itu yang di tengah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan enggak. Kalau kita enggak usah ribuan, 100 saja. Nanti ada satu orang di depan, misalnya saya di depan. Jenengan yang di belakang sendiri mungkin sudah tidak kelihatan saya. Kalau Nabi Muhammad ribuan sahabat di belakang Nabi, mereka bisa melihat Nabi Muhammad di ujung paling depan sendiri. Sehingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wa idza masa fa ka'annama yanhattu min sabab. Nabi itu kalau jalan seakan-akan Nabi itu turun dari tempat yang tinggi. Dia turun. Jadi yang di belakang itu, rombongan di belakang ini kelihatan semua itu loh. Itu Nabi Muhammad kelihatan semua. Saking napa niku mulianya Nabi kita Muhammad, sempurnanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu Bapak Ibu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa dijangkau oleh mata manusia normal. Nabi itu penglihatan matanya Bapak Ibu bisa ngelihat, ini ngadepnya ke depan, Nabi bisa tahu apa yang di belakangnya. Bukan kasaf ya. Ini bukan bab kasafnya Nabi ya. Bukan bab Nabi itu bisa melihat sesuatu atau mengetahui apa yang gaib. Ini normalnya penglihatan matanya Nabi niku, kalau lihat ke depan Nabi mengetahui siapa yang di belakangnya. Ini mukjizat juga kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga buktinya ketika Nabi tawaf, ada seorang Yahudi atau orang munafik yang dia pakai seragam ihram juga, mau menusuk Nabi kita Muhammad. Belum ditusuk Nabi sudah tahu duluan. Nabi sudah menoleh. Nabi sudah menoleh. Ini keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian mata Nabi itu hitamnya hitam sekali, putihnya putih sekali. Itu mata Nabi kita Muhammad. Dan kalau Al-Imam Ad-Dibai menyebutkan hidungnya Nabi itu aliful anf. Hidungnya seperti huruf alif. Artinya tidak ada tekuan sama sekali. Mancungnya niku mancung yang indah ya. Kalau orang sekarang niku mancungnya nekuk, nggih. Ada tekuan, ada benjolan tulang di tengah-tengah nggih. Ibarat niku perusutan nekuk di tengah-tengah niku nggih. Nah, ada ceglong sedikit. Nah, kalau Nabi Muhammad enggak nggih. Sempurna. Hidungnya sempurna, wajahnya sempurna, warna kulitnya pun juga sempurna, semuanya sempurna. Dadanya sempurna, tegap kayak bapak polisi ini, tegap, akan lebih indah lagi Nabi kita Muhammad, lurus, dada sama perut lurus ya. Kalau kita kan boten nggih, perutnya terlalu maju lah awake dhewe. Tapi lek kula boten, lek kula jenengan tok niku nggih. Itu Nabi kita Muhammad sempurna, sempurna, tubuhnya sempurna. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu Bapak Ibu punya wajah yang saking indahnya. Pernah ada seorang sahabat, disebutkan dalam kitab Wasailul Usul fi Sama'il Rasul, ada seorang sahabat itu tengah malam pas lagi bulan purnama dia keluar rumah nonton bulan purnama. Jadi hiburannya orang-orang dulu niku bulan purnama. Jadi kalau ada bulan purnama mereka pada keluar semua dari rumahnya.
ngelihat bulan purnama itu sudah hiburan buat mereka. Kalau kita kan boten nggih, hiburan kita pantai nggih. Apa enten? Lihat bulan purnama ya. Bagi kita bulan purnama itu sudah hal yang biasa-biasa saja lah, namung bulan nggih. Kalau orang dulu hiburannya ya bulan purnama. Nah, pernah suatu hari ada seorang sahabat lagi asik melihat keindahan dan terangnya bulan purnama itu. Tiba-tiba lewat Nabi Muhammad pakai jubah, ya, pakai gamis warna merah, ya, khullatul hamra, pakai jubah warna merah. Lewat depan sahabat ini. Langsung dia palingkan pandangannya yang tadinya melihat ke bulan purnama, langsung lihat wajah Nabi Muhammad. Spontan dia katakan apa? Demi Allah, tadi aku terpesona dengan indahnya bulan purnama. Begitu Nabi Muhammad lewat, tidak ada wajah yang lebih indah daripada wajah Nabi kita Muhammad SAW. Keindahan wajahnya lebih indah daripada bulan purnama yang terang benderang itu. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi penuh dengan cahaya. Kemudian tampannya pun juga sempurna. Itu Nabi kita Muhammad secara fisik, Bapak Ibu. Kemudian secara akhlaknya, rahmatnya Nabi kita Muhammad itu kepada makhluk Allah. Bukan hanya kepada manusia saja, semuanya. Kepada binatang rahmat, ya. Maya pernah diceritakan kan ada di sebuah qasidah itu man kallamahul ghazal, yang mengajak berbicara rusa. Jadi pernah suatu hari ada seorang Yahudi yang memasang perangkap di padang pasir agar dia bisa dapat binatang, ya, binatang buruan untuk dia makan. Begitu Nabi lewat, ternyata perangkap ini sudah menghasilkan buruan, yaitu seekor rusa, ya, seekor rusa kijang. Begitu Nabi lewat, kijang ini berkata kepada Nabi kita Muhammad, dan Nabi Muhammad paham bahasa binatang. Kalau ada nabi-nabi terdahulu yang Allah kasih mukjizat bisa paham bahasa binatang, apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Semua mukjizat para nabi-nabi terdahulu ada dalam diri Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga rusa ini berkata kepada Muhammad, ya Rasulullah, tolonglah aku, lepaskan aku wahai Nabi, karena aku di sarangku punya 2 anak yang masih menyusu kepadaku. Kemudian Nabi berkata, kamu ini kan diperangkap di sini. Kata si rusa, lepaskan aku, nanti aku akan kembali. Aku akan nyusui daripada anak-anakku. Nanti aku akan kembali ke sini, biarkan aku diambil sama yang memiliki perangkap ini wahai Nabi. Jika nanti orangnya datang, tolong sampaikan kepada dia untuk melepaskan aku sejenak agar aku bisa menyusui daripada bayi-bayiku dan aku nanti akan kembali. Kemudian datang si Yahudi ini yang masang perangkap. Nabi katakan kepada dia, tolong rusa ini dilepaskan sebentar. Biarkan dia menyusui anak-anaknya. Nanti dia akan kembali lagi. Si Yahudi, ya namanya manusia, dia berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, bagaimana bisa seekor buruan rusa, yang dia ini rusa yang bukan rusa yang dilatih bisa kembali sendiri. Saya dapatkan susah payah, saya masang jaring di sini, kemudian kau suruh aku lepaskan dia wahai Muhammad. Mana mungkin dia bisa kembali lagi ke sini? Akhirnya apa kata Nabi Muhammad? Aku yang akan jadi jaminannya. Lepaskan ikatannya, ikat tanganku. Ikat tanganku. Kalau seandainya rusa ini tidak kembali, terserah kau akan berbuat apa kepadaku, kata Nabi kita Muhammad. Coba rahmatnya Nabi kita Muhammad. Akhirnya diikat sama Yahudi ini, tangannya Nabi kita Muhammad. Si rusa dibiarkan kembali kepada anak-anaknya. Begitu sampai, ya, tidak lama kelihatan rusanya kembali. Ini Yahudi kaget. Kok bisa ini rusa kau kembali? Dia kan hanya seekor binatang yang tidak paham bahasa manusia. Begitu sampai di depan Nabi Muhammad, si rusa ini nangis. Ditanya sama Nabi Muhammad, wahai rusa, kenapa engkau nangis? Bukankah engkau sudah menyusui anak-anakmu? Kata si rusa, iya ya Nabi, tadi aku kembali untuk menyusui anak-anakku. Dan aku ceritakan sebentar lagi aku akan kembali, dan aku mungkin tidak akan kembali lagi kepada kalian wahai anak-anakku. Karena saat ini aku sedang bertukar posisi dengan Nabi Muhammad. Tadi aku diperangkap, aku ingin diambil untuk dimakan. Tapi karena aku ingat kalian, aku izin kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada si pemilik perangkap ini agar mengizinkanku kembali kepada kalian, agar aku bisa menyusui kalian.
Terus kata si anak-anaknya ini, bayi-bayinya, sekarang mana Rasulullah? Kata si ibu daripada Rusa ini, Rasulullah sedang diikat di sana. Kata si bayi-bayinya Rusa, wahai ibuku, lebih baik aku lapar daripada aku melihat Rasulullah diikat tangannya. Kembalilah, tidak usah pikirkan kami. Walaupun kami butuh dengan air susumu, tidak usah pikirkan kami. Kami lebih senang melihat Rasulullah dalam keadaan yang aman daripada kami kenyang perutnya, tapi justru kami menyiksa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Nabi kita Muhammad, disampaikan Nabi Muhammad kepada si Yahudi ini. Akhirnya Nabi melihat daripada keindahan akhlak Nabi dan mukjizat Nabi bisa berbicara dengan binatang. Si Yahudi ini akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kepada hewan. Apalagi kepada manusia. Nabi kita Muhammad rahmatnya kepada manusia ini luar biasa. Bukan hanya kepada orang yang Nabi cintai. Orang yang sangat musuhi Nabi, Nabi cinta kepada mereka.